Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah seteram buatanku sendiri. Kisah kali ini bercerita tentang Pak Usman yang seorang satpam sehari-hari bekerja menjaga sebuah komplek perumahan. Dan komplek ini bisa dibilang komplek yang kualitasnya tinggi karena rata-rata rumah di sini itu besar-besar dan mewah-mewah. Pak Usman sudah bekerja sebagai satpam di sini selama 15 tahun. Dan selama bekerja, Pak Usman juga tidak pernah mengalami hal-hal yang menyulitkan. Di komplek ini, di samping Pak Usman masih ada 3 orang lagi. Satu namanya Pak Aji, kemudian ada Pak Sabto, dan yang terakhir ini namanya Pak Wawan. Jadi mereka semua ini bertugas menjaga komplek ini. Tapi tidak berbarengan. Mereka dibagi menjadi 2 shift. Ada yang shift pagi dan ada juga yang shift malam. Dan akan bergantian setiap 2 minggu sekali. Meskipun di sini rumahnya bisa dibilang bagus-bagus, tapi ada sebuah rumah yang unik karena rumah itu tidak pernah ditinggali selama 10 tahun. Sebuah rumah lantai 2 warna putih dan mempunyai ukuran tanah yang luas. Dulu Pak Usman ini pernah kenal dengan seseorang yang menempati rumah itu. Sekitar 10 tahun yang lalu, rumah itu ditinggali oleh sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Mereka masih belum mempunyai anak karena memang masih tergolong sebagai keluarga muda. Suatu ketika, bisnis sang suami ini mengalami kendala sehingga membutuhkan banyak uang untuk membayar beberapa kerugian yang dialaminya. Sehingga rumah yang ditempati itu akhirnya dijual kepada seseorang yang katanya itu tinggal di luar kota. Setelah rumah itu dijual, tidak pernah ada yang menempatinya. Paling-paling ya ada 1 orang yang datang setiap 2 minggu sekali. Tugasnya itu untuk membersihkan dan merapikan hal-hal yang berantakan di rumah itu. Dan orang itu juga tidak menginap. Biasanya orang itu akan datang di pagi hari dan pulang ketika saat sore. Suatu hari, entah hari apa, orang yang biasa datang untuk membersihkan rumah putih tadi datang tidak sendirian, melainkan membawa 3 orang kawannya. Dia minta izin kepada satpam untuk melakukan pembersihan dan juga menjelaskan bahwa teman-temannya juga akan ikut membantu. Awalnya Pak Usman bingung. Kenapa orang-orang ini kok datang ke rumah itu? Biasanya juga cukup 1 orang, batin Pak Usman. Dan ternyata orang yang biasa membersihkan rumah itu lalu menjelaskan kedatangan mereka semua ini karena rumah putih itu akan segera ditinggali oleh seseorang, sebuah keluarga kecil katanya. Dan akhirnya setelah mendapatkan izin, semuanya pun mulai membersihkan rumah tadi. 2 hari setelah selesai dilakukan pembersihan, datang sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan anak. Ibunya itu bernama Bu Nana, seorang pembisnis, dan anaknya ini namanya Siva, masih duduk di kelas 2 SMA. Keluarga ini masih bisa dibilang
jarang keluar rumah dan berbaur dengan tetangga. Mungkin karena memang awal-awal lah, masih perlu adaptasi. Terus Bu Nana juga bisa dibilang sibuk dengan pekerjaannya. Dan anaknya Siva ini setelah selesai dari bersekolah, dia lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah. Entah apa yang dilakukannya. Beberapa hari setelah kedatangan Bu Nana dan anaknya, Pak Usman ini akhirnya mendapat giliran shift malam. Dan seperti biasa, pukul sekitar 12 malam, Pak Usman melakukan keliling komplek. Pak Usman setiap keliling ini selalu membawa lampu senter yang akan digunakannya untuk menyinari tempat-tempat gelap di sudut-sudut rumah atau di tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi tempat bersembunyinya maling atau orang-orang yang berniat jahat di komplek itu. Walaupun Pak Usman sendiri selama 15 tahun bekerja di komplek ini tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh, tapi ya namanya jaga-jaga, siapa tahu kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Satu persatu rumah telah dilewati hingga akhirnya Pak Usman ini sampai di tempatnya Bu Nana. Begitu berada di depan rumah, ternyata terlihat Bu Nana sedang duduk di kursi yang ada di depan rumahnya. Dia memakai baju warna putih, rambutnya digerai panjang, lalu dia terlihat menatap ke arahnya Pak Usman. Pak Usman yang tahu bahwa dirinya dilihat Bu Nana cuma bisa tersenyum lalu berkata, "Selamat malam Bu Nana," kata Pak Usman. Bu Nana pun cuma mengangguk pelan sambil tersenyum. Pak Usman pun berjalan melanjutkan keliling malam itu. Baru sekitar 3 rumah, Pak Usman melihat ada sebuah mobil warna putih berjalan mendekatinya. Setelah hampir berada di depan Pak Usman, mobil itu kemudian memperlambat jalannya lalu membuka jendela mobil. Dan orang yang mengemudi itu pun menyapa Pak Usman. "Selamat malam Pak Usman." Pak Usman diam dan bingung saat dia mendapat sapaan dari orang yang berada dalam mobil itu. Ya, bagaimana nggak bingung? Orang yang ada di dalam mobil itu ternyata adalah Bu Nana yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Karena Pak Usman ini bingung, tadi melihat Bu Nana duduk dan saat ini Bu Nana baru datang. Akhirnya Pak Usman ini putar balik dan berjalan menuju rumah Bu Nana. Ketika sudah berada di depan rumah, Pak Usman ini melihat situasinya itu cukup membingungkan. Tadi Bu Nana duduk di depan rumah, tapi saat ini tidak ada, cuma ada kursi kosong. Sementara mobil putih tadi sudah parkir dan Bu Nana keluar dari mobil menggunakan setelan baju warna merah dan celana kain berwarna hitam. Pak Usman diam sejenak lalu berpikir, kenapa bisa ada Bu Nana? Namun beberapa saat kemudian Pak Usman balik badan untuk melanjutkan kelilingnya malam ini. Ya, walaupun ada hal yang mengganjal, tapi Pak Usman meyakinkan dirinya kalau mungkin tadi salah lihat saja. 3 hari setelah kejadian itu, masih di waktu malam, waktu shiftnya Pak Usman, tiba-tiba waktu Pak Usman dan Pak Wawan sedang berada di pos jaga, ada sebuah telepon masuk. Begitu diangkat, ternyata telepon itu berasal dari
Siva, anaknya Bu Nana. "Halo," kata Pak Usman. "Halo, Pak Satpam, ini saya, Siva, anaknya Bu Nana. Bisa datang ke rumah saat ini nggak? Tadi saya mendengar ada orang yang berjalan di taman samping rumah. Dan di rumah saya sendirian, ibu belum pulang. Aku takut kalau orang yang ada di taman itu maling," kata Siva yang nadanya ini terdengar sedang ketakutan. Pak Usman yang mendengar itu menutup teleponnya lalu bergegas pergi bersama Pak Wawan. Begitu Pak Usman dan Pak Wawan sampai di depan rumah Bu Nana, tiba-tiba si Siva tadi sudah berada di depan rumah dan lalu berlari menghampiri Pak Usman dan Pak Wawan. Pak Usman, cepat masuk ke rumah, Pak. Tadi setelah saya selesai menelpon, tiba-tiba saya mendengar ada orang yang berjalan di dapur, Pak. Jangan-jangan ada orang asing sudah masuk dalam rumah, kata Siva. Setelah mendapat laporan itu, Pak Usman dan Pak Wawan ini siaga. Dia pun dengan cepat masuk ke dalam rumah, meneliti setiap ruangan yang dilewatinya, mulai dari ruang tamu, ruang TV, kemudian semakin ke belakang, dan ketika hampir masuk ke bagian dapur, Pak Usman dan Pak Wawan ini mulai lebih hati-hati. Pak Wawan mengeluarkan pentungnya, sementara Pak Usman yang tidak membawa apa-apa cuma menjaga dirinya agar ketika ada maling atau siapa yang buat jahat, Pak Usman ini sudah siap. Begitu sampai di dapur, Pak Usman dan Pak Wawan ini tidak menemukan ada orang lain. Dapur ini kosong. Bahkan barang-barangnya pun masih berada di tempatnya, tidak berantakan. Lalu Pak Usman dan Pak Wawan ini kemudian berpencar. Pak Wawan disuruh untuk mencari sesuatu atau mencari orang yang mungkin sudah masuk dalam rumah. Tapi Pak Wawan ini disuruh Pak Usman untuk mencari di taman samping rumah. Sementara Pak Usman akan mencari di kamar-kamar. Setelah pembagian tugasnya selesai, lalu mereka berpencar. Pak Usman mulai membuka kamar satu persatu dan tidak ditemukannya hal-hal yang mencurigakan. Lalu lantai bawah telah selesai disusuri, Pak Usman lalu naik ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, Pak Usman melihat. Dia melihat ada seorang mungkin wanita karena rambutnya ini panjang. Tapi posisinya itu mengintip, tapi terlihat setengah wajah dengan rambut yang menjuntai panjang. Wanita itu mengintip dari sebuah kamar yang ada di lantai 2. Namun setelah Pak Usman menatap ke arah wanita yang mengintip tadi, beberapa detik kemudian wanita itu menarik kepalanya hingga dia terlihat masuk ke dalam kamar. Pak Usman yang mengetahui hal itu, dia lalu berjalan menuju ke kamar itu dengan cepat. Pak Usman lalu mendorong pintu dengan tangan kanannya, dan saat pintu terbuka, tidak terlihat ada orang yang ada di kamar itu. Pak Usman lalu memeriksa bagian kolong dari tempat tidur, tapi tidak ada. Tak habis pikir, Pak Usman lalu membuka lemari besar yang ada di kamar itu, dan begitu dibuka, tidak ada orangnya. Tinggal satu bagian, yaitu kamar mandi yang ada di kamar ini. Posisinya kamar mandinya itu tertutup. Pak Usman kemudian mengambil sebuah raket badminton yang ada di kamar itu.
karena memang Pak Usman tidak membawa senjata. Jadi rakat ini mungkin dapat berguna saat dia menangkap orang yang mengintip tadi. Pertama-tama Pak Usman berdiri di depan kamar mandi. Lalu Pak Usman berkata, "Siapa yang di dalam? Cepat keluar, atau aku akan menggunakan kekerasan," kata Pak Usman 1 kali, tapi tidak ada jawaban. Diulangi kedua kali, tidak ada jawaban. Bahkan hingga diulang 3 kali, masih belum ada jawaban. Terpaksa Pak Usman ini menendang pintu kamar mandi itu dengan keras. Dak! Begitu kamar mandi terbuka, Pak Usman kaget. Ternyata di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Padahal Pak Usman yakin orang tadi yang mengintip sudah masuk dalam kamar itu, tapi kenapa tidak ada? Bahkan Pak Usman sudah menggeledah di ruangan di kamar ini, tapi Pak Usman juga tidak menemukannya. Akhirnya Pak Usman ini keluar, dan baru dia keluar dari depan pintu tadi, ada kayak semacam angin yang berhembus meniup bagian tengkuk belakangnya Pak Usman. Dan ketika angin itu berhembus di tengkuknya Pak Usman, tiba-tiba Pak Usman merasa bulu kuduknya berdiri dan hawanya itu terasa dingin. Padahal suhu ruangannya ini biasa-biasa saja, tapi entah mengapa Pak Usman merasa suhunya menjadi lebih dingin. Setelah dari kamar tadi, Pak Usman kemudian melanjutkan ke kamar-kamar lain. Satu persatu dibuka kamarnya dan tidak ada orangnya. Padahal Pak Usman masih sangat-sangat penasaran dengan orang yang mengintip tadi. Tapi setelah dicari-cari tidak ada. Akhirnya Pak Usman turun bertemu Pak Wawan. Lalu Pak Usman berkata, "Wan, ayo kita cari lagi di sekitar rumah. Atau kita cari setiap kamar. Tadi aku melihat kayak ada orang yang mengintip." "Kamu yakin?" kata Pak Wawan. "Iya, ayo kita cari lagi." Akhirnya Pak Usman dan Pak Wawan ini menggeledah rumah lagi dari dalam hingga ke taman. Namun setelah semua sudut dicari, tidak ada hal yang mencurigakan. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa seperti ada orang asing yang masuk dalam rumah ini. Pak Wawan dan Pak Usman juga sempat memeriksa kondisi kunci pintu dan tidak ada yang dicongkel atau mungkin dirusak. Pak Wawan dan Pak Usman pun bingung. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Dan ketika Pak Wawan dan Pak Usman berada di luar, ternyata Siva sudah berdiri di samping ibunya yang baru saja pulang. "Pak Usman, bagaimana? Malingnya tadi ketangkep," kata Bu Nana yang takut setelah mendapat kabar dari Siva. "Enggak ada, Bu. Enggak ada apa-apa. Saya sama Pak Wawan juga sudah menggeledah semua sudut rumah, tapi enggak ada. Tapi gini aja, Bu. Ibu dan Siva masuk ke dalam rumah. Saya dan Pak Wawan akan berkeliling komplek. Siapa tahu orang yang berjalan di rumah tadi sedang bersembunyi di komplek ini. Atau mungkin orang tadi malah mencoba masuk ke rumah yang lain. Permisi, Bu, saya dan Pak Wawan mau memeriksa di keadaan sekitar." Akhirnya Pak Wawan dan Pak Usman pun memeriksa seluruh bagian komplek ini. Dan malam itu tidak ditemukan hal-hal yang aneh. Namun Pak Usman masih penasaran. Siapa tadi orang yang mengintip di kamar di lantai 2-nya Bu Nana? Setelah kejadian malam itu, hari selanjutnya
semuanya berjalan biasa-biasa saja. Besoknya juga seperti itu, tidak ada hal-hal yang aneh. Bahkan setelah 1 minggu pun semuanya berjalan dengan normal. Namun di hari Kamis malam Jumat, waktu itu Pak Usman dan Pak Wawan sedang main catur di pos. Kejadiannya sekitar pukul 10 malam. Ada sebuah telepon masuk, dan ketika diangkat, ternyata dari Bu Maya, orang yang rumahnya ada di sebelah kiri dari tempat tinggalnya Bu Nana. "Halo, ada apa?" kata Pak Usman. "Pak Usman, ini saya, Bu Maya. Pak Usman bisa cepat ke tempatnya Bu Nana nggak?" Pak Usman bingung. "Ada apa, Bu?" "Pak Usman, cepat ke rumah. Saat ini anaknya Bu Nana, si Siva, sedang kesurupan, Pak. Dan saat ini suami saya mencoba menahan Siva, tapi kayaknya suami saya kewalahan. Cepat ya, Pak, cepat," kata Bu Maya. Pak Usman yang mendengar itu pun segera datang, dan Pak Usman masih bersama dengan Pak Wawan karena mereka berdua masih mendapatkan jatah shift malam. Begitu sampai di tempatnya Bu Nana, kondisinya sudah bisa dibilang ini gawat. Bu Nana sedang terlihat duduk di lantai sambil diberi air putih oleh Bu Maya. Sementara Siva sedang meronta-ronta ditahan oleh suaminya yang sedang memegang, maksudku Siva sedang meronta-ronta di lantai sambil dipegangi tangannya oleh suami dari Bu Maya. Dan kondisinya ini terjadi di ruang televisi atau di ruang keluarga. Pak Usman dan Pak Wawan yang tahu kejadian ini langsung bergegas membantu suaminya Bu Maya memegangi Siva. Pak Wawan memegang tangan kanan Siva, kemudian Pak Usman memegang tangan kirinya. Sementara itu, suaminya Bu Maya bergegas mencari tali untuk mengikat kedua tangan dan kakinya Siva. Kejadian itu membuat para tetangga sekitar datang. Tapi para tetangga ini tidak berani mendekat karena Siva yang meronta-ronta dan terus berteriak-teriak. Setelah kedua tangan dan kaki Siva diikat dengan sebuah tali, akhirnya Siva ini dinaikkan ke dalam mobil, didudukkan di kursi penumpang bagian 8, didudukkan di kursi penumpang bagian belakang, terus diapit oleh Pak Wawan yang ada di kanan, dan di kirinya ada suaminya Bu Maya. Terus ada satu orang tetangga lain yang menjadi supirnya. Setelah itu Siva dibawa pergi menuju kenalannya Pak Wawan yang terkenal bisa mengobati orang-orang yang mengalami kesurupan. Setelah kepergian Siva dan yang lainnya, kondisi rumah menjadi tenang. Bu Nana yang sempat kaget dengan kejadian itu akhirnya mulai bercerita tentang kejadian tadi. Awalnya Bu Nana ini sedang menonton TV setelah pulang dari kerja. Bu Nana menonton televisi dan mengganti-ganti channelnya. Ya, semua berjalan normal. Namun saat sedang menonton televisi, tiba-tiba Bu Nana ini mendengar ada semacam suara, lebih tepatnya nyanyian Jawa, seperti sinden-sinden Jawa gitu. Awalnya ya Bu Nana ya mengira mungkin tetangga, tapi semakin lama Bu Nana mulai menyadari kok suaranya itu berada di belakangnya, padahal di belakang Bu Nana ini adalah kamarnya Siva. Jadi ada ruang televisi, kemudian di bagian belakangnya itu adalah kamarnya Siva.
Karena penasaran, Bu Nana pun berjalan dan membuka pintu kamarnya Syifa. Bu Nana bingung. Bu Nana melihat anaknya Syifa sedang duduk di meja rias dan menghadap ke cermin yang ada di meja itu. Syifa sedang duduk sambil menyisir rambutnya dan terus mendendangkan lagu-lagu Jawa. Bahkan tatapan Syifa ini terlihat kosong. Bu Nana yang sedikit mulai merasa khawatir lalu memanggil anaknya. Syifa, tidak ada respon. Syifa, masih tidak ada respon. Syifa, kamu kenapa? Tanya Bu Nana. Syifa tidak menjawab. Syifa lalu berdiri, lalu menatap Bu Nana dengan matanya yang melotot. Tanpa aba-aba, tiba-tiba Syifa ini berlari ke arah Bu Nana. Bu Nana yang kaget, kemudian dengan cepat putar badannya dan lalu berlari. Namun karena semuanya berjalan dengan tiba-tiba, Bu Nana ini kakinya kesandung kaki meja sehingga Bu Nana ini terjatuh di ruang televisi. Sementara si Syifa ini mencoba menyerang Bu Nana dengan cara ingin mencekik leher Bu Nana. Di Bu Nana ini sempat menahan tangannya Syifa lalu memanggil seseorang dengan berteriak minta tolong. Beruntung waktu itu ada Bu Maya dan suaminya sedang berjalan di depan rumahnya Bu Nana, sehingga mereka ini akhirnya menolong Bu Nana dan Bu Maya kemudian menelpon satpam dan akhirnya semua berjalan seperti yang tadi. Setelah kejadian itu, lebih tepatnya 2 hari, Bu Nana dan Syifa memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan mencari tempat tinggal yang lain. Bu Nana dan Syifa sudah tidak tahan dengan hal-hal yang dialaminya. Bu Nana sempat cerita sejak pertama menempati tempat itu, Bu Nana dan Syifa sering mendengar suara langkah kaki di atap rumah dan ada beberapa kali seperti perasaan bahwa dia dan anaknya ini seperti sedang diawasi. Puncaknya, setelah kejadian kesurupan itu, Bu Nana dan Syifa memutuskan untuk pergi. Akhirnya, setelah kepergian itu, rumah putih itu akhirnya kosong kembali. Dan seperti semula, rumah itu kosong dan hanya 2 minggu sekali ada orang datang untuk membersihkan. Sekian cerita kali ini. Nantikan juga episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.